Kita kedua ada Pak Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, ada Pak Mudofir. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mudofir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Rektor, kabar baik, sehat Pak Rektor? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, pagi ini RDS FM sedang membahas sesuatu yang sedang ramai nih kayaknya di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, terkait dengan, mungkin Pak Rektor juga sudah tahu begitu ya, terkait dengan Dema UIN yang katanya menggandeng aplikasi pinjol untuk mahasiswa baru dan sebagainya. Gimana Pak Rektor, kok ini bisa terjadi? Apakah dari pihak kampus ini tidak mengetahui sebelumnya atau seperti apa Pak Rektor? Ya, jadi begini ya, kalau kegiatan PPAK itu kan dari tahun ke tahun tidak ada masalah. Ya, betul. Nah, sehingga ketika ada peristiwa ini ya kami kecolongan karena sebelumnya tidak ada laporan dan koordinasi. Jadi Dema itu bertindak sendiri, melakukan MOU ya dengan yang terindikasi pinjol gitu untuk pendanaan sponsorship di luar kegiatan PPAK yang disebut sebagai festival budaya. Kalau PPAK-nya dianggarkan oleh kampus, dan dari tahun ke tahun tidak ada masalah. Berarti artinya dari pihak Dema sebelumnya tidak ada koordinasi atau semacam izin kepada pihak kampus begitu Pak Rektor? Oh ya, tidak ada sama sekali. Ya, jadi kalau kami pun selaku rektor dan pimpinan, karena PPAK itu berjalan seperti biasa ya kan dari tahun ke tahun, maka kami tidak menduga ada persoalan ini gitu. Nah, kemudian ini sudah viral dan sudah banyak masyarakat yang kemudian tahu, dan setidaknya ini sedikit mencoreng nama UIN begitu karena dengan menggandeng aplikasi pinjol. Bahkan pengamat pendidikan pun juga mengatakan ini sangat disayangkan begitu. Nah, bagaimana kemudian ke depan ini Pak Rektor? Apa yang akan dilakukan oleh dari pihak kampus terkait dengan hal ini untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, untuk kampus UIN Raden Mas Said Surakarta ini adalah pengalaman pertama. Saya sangat menyesalkan ya tindakan sepihak ya tanpa koordinasi menggandeng ya pihak pinjol untuk menjadi sponsorship. Gitu. Makanya kampus itu sedang melakukan penyelidikan seperti apa persisnya masalahnya. Kemudian sudah berapa data mahasiswa yang masuk, tetapi ada banyak konfirmasi orang tua atau mahasiswa mengenai apakah ini kewajiban kampus. Tidak ada sama sekali, sehingga mungkin info-info counter ini membuat mereka juga sedikit yang masuk. Maka ini lagi diselidiki gitu. Nah, kemudian nanti ke depan ketika ini memang terbukti bahwa ini murni kesalahan dari Dema, apa yang akan diberikan kepada Dema atau sanksi apa yang kemudian akan dijatuhkan kepada Dema UIN ini Pak Rektor? Ya, nanti kita sudah ada dua aturan ya untuk menegakkan. Pertama adalah Dewan Kode Etik nanti akan mempelajari kesalahan personalnya. Kemudian ada peraturan lain, peraturan rektor yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan internal ya. Itu pelanggarannya seperti apa? Kok sampai tanpa kewenangan melakukan MOU gitu. Tetapi lagi-lagi kemarin sudah ada pemanggilan dan saya sudah membuat pernyataan bahwa Dema siap membatalkan dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan mahasiswa. Saya setuju dengan pengamat pendidikan, ini mestinya tidak terjadi ya. Di luar kekuasaan kami ya selaku rektor, karena dari tahun ke tahun kan PPAK sudah ada dananya dan berjalan seperti biasa. Nah, makanya ini kami ikut gelisah ya, norma-norma nilai hidup saya ya, nilai-nilai tradisi saya menjadi sangat menyesal atas kejadian ini. Betul. Nah, kemarin juga dari kawan-kawan HMI juga melakukan aksi begitu ya, yang katanya tadi ada 3 tuntutan. Salah satunya adalah menuntut rektorat untuk memecat dari ketua Dema, dalam hal ini adalah Mbak Ayu Latifah, dan memberikan sanksi seberat-beratnya begitu. Bagaimana tanggapan Pak Rektor? Ya, ini sedang dipelajari kan, tadi saya sudah bilang ada 2 aturan ya, aturan organisasi, kedua Dewan Kode Etik ya, yang bersifat personal
Jadi nanti kita seperti apa? Ini sedang bekerja ya. Oke. Artinya apakah dimungkinkan nanti sampai pada memecat ketua umum Dema begitu? Ya, kita nanti lihat kesalahannya seperti apa. Oke. Kemungkinannya selalu ada ya. Hmm. Kemungkinannya selalu ada karena apabila ini mencoreng nama baik kampus, yang kedua bertindak di luar kewenangannya. Kalau Oke. MOU itu kan biasanya yang antara rektor dengan pihak lain. Ya, Kan? ya. Nah ini sedang dipelajari juga apakah MOU-nya sah atau tidak sah. Baik. Gitu kan. Kemudian kok sampai dipercaya gitu. Baik, Tanpa kemudian izin kemudian tuntutan yang lain juga ini menuntut PBAK, kalau dulu bahasanya ospek gitu ya, kalau sekarang PBAK ini agar ditunda terlebih dahulu sampai kasus ini selesai, sampai kasus ini clear begitu. Bagaimana dengan pelaksanaan PBAK yang mungkin akan segera dilaksanakan? Ini ada tuntutan untuk ditunda, Pak Rektor. Ya ini kami nanti sedang bekerja ya, seperti apa nanti penegakan hukum. Makanya ini ada percepatan nanti jam 1 ya, akan ada rapat ya, seperti apa ya. Kami ingin seadil-adilnya begitu. Karena pada saat ini memang diakui bahwa kepercayaan mahasiswa baru, orang tua ya, masyarakat, publik ya terhadap Dema merosot gitu kan. Nah sehingga nanti aspirasi-aspirasi itu akan kita tampung. Bahkan mungkin bukan hanya kepada Dema saja, Pak, tapi juga kepada pihak kampus ya, atas nama kampus UIN Surakarta begitu, Pak Rektor. Dan ini menjadi tugas berat juga dari pihak kampus begitu. Ya betul. Nah ini makanya kan sejak tanggal 5 ya, ketika saya tahu ini spiral ini kan saya jadi kurang tidur gini. Ya tanggung jawab saya ya. Apapun yang dilakukan, rektor harus berdiri di depan, melindungi semua, bertindak adil, ya mendengar sebaik-baiknya, sehabis-habisnya aspirasi masyarakat, kemudian memberikan rasa aman bagi mahasiswa baru. Ya makanya kan dalam ketika hari masuk hari kemarin kami sudah membuat pernyataan supaya dibatalkan. Nah nanti seperti apa data yang termasuk, apakah di uninstall, apakah nanti kita mencari perlindungan kepada pihak berwenang atau seperti apa, ini sedang dicari opsi-opsinya. Nah juga data-data dari mahasiswa baru yang kemudian sudah aktivasi, sudah registrasi di aplikasi pinjol, ini kemudian siapa yang kemudian bertanggung jawab atas keamanan data-data dari mahasiswa baru ini, Pak Rektor? Karena itu nanti juga di kemudian hari mungkin begitu ya akan jadi masalah juga, Pak Rektor. Nah itulah yang sedang kami pikirkan. Jadi karena ini MOU-nya bukan resmi ya. Ini pertanyaannya mungkin apakah MOU yang dilakukan oleh Dema dengan pihak pinjol itu satu titik mewakili kampus? Kan bukan ya. Nah jika itu iya, ya batal demi hukum kan begitu. Nah yang selama ini kan MOU hanya dilakukan antara rektor, pihak kampus, rektor ya, kampus dengan pihak lain. Ya. Jadi dalam konteks ini dipelajari aspek hukumnya. Ya. Berarti masih kalau dari pihak rektor menganggap bahwa MOU antara Dema dengan pihak luar kampus ini bukan MOU yang resmi begitu ya, Pak Rektor ya? Iya, tidak sah itu menurut kami. Nanti saya konsultasi dengan yang ahlinya gitu. Nah, apakah kemudian gini Pak Rektor, dari pihak Dema kemudian akan menyelenggarakan PBAK begitu, walaupun memang pembiayaan PBAK ini sudah ada dari pihak kampus, apakah ada aturan larangan begitu Dema menggandeng pihak luar kampus begitu? Ya, jadi selama ini itu adalah PBAK itu kan kegiatan resmi dibiayai oleh kampus. Betul. Itu poinnya, tanggung jawab saya sampai di situ. Nah nanti kegiatan-kegiatan di luar PBAK ya, yang dilakukan oleh Dema itu biasanya memang mereka ada festival budaya semacam panggung begitu. Mereka mencari sponsor ya. Sebenarnya sudah ada aturan itu, ada SOP. Ya sepanjang tidak mengikat, satu ya, yang kedua tidak ada potensi pelanggaran hukum lah. Ini kan norma-norma hukum yang given gitu.
Baik. Nah, kemudian sampai hari ini, saya yakin pasti dari mahasiswa baru, dari orang tua mahasiswa, pasti ada satu kekhawatiran, kemudian juga ada satu hal yang kemudian membuat orang tua kemudian berpikiran bahwa kampus tidak bisa melindungi mahasiswa baru. Nah, apa yang disampaikan dari pihak rektor kepada mahasiswa baru, kepada orang tua mahasiswa baru terkait dengan hal ini, Pak Rektor, sebagai bentuk tanggung jawab? Saya akan menyampaikan kepada masyarakat, kami akan melindungi ya mahasiswa baru dari potensi-potensi yang merugikan sejauh yang kami bisa lakukan. Apalagi alhamdulillah ya bahwa ada banyak orang tua yang kritis, mahasiswa yang kritis sehingga tidak melakukan registrasi. Nah, ini sedang kami selidiki ya, ada berapa datanya. Kemudian apakah ada paksaan di situ dan seterusnya. Makanya ini sedang bekerja. Baik. Nah, dari hal ini kalau dari pihak rektorat sudah memanggil dari pihak Dema, apakah baik dari pihak rektorat sudah bertemu dengan pihak aplikasi pinjolnya, Pak Rektor? Dengan aplikasi pinjolnya tidak, tetapi sudah memanggil pihak Dema, SEMA yang bertanggung jawab dalam dia. Makanya kemarin saya langsung ya membuat surat pernyataan dulu agar publik tahu ya sikap respon begitu ya. Sikap respon cepatnya. Baik, Pak Rektor, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di Solo Raya terkait dengan ini yang mungkin di masyarakat Solo Raya sudah mengetahui atas kasus ini. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang ingin diklarifikasi. Silakan, Pak Rektor. Pertama bahwa kampus sangat berterima kasih kepada para orang tua yang kritis, pada pihak-pihak informan yang memberitahu ya. Kemudian yang kedua, kami menyesalkan ya tindakan sepihak ini, dan pihak Dema sudah meminta maaf kepada rektor. Yang kedua, sudah siap untuk membatalkan semua. Dengan itu, yang ketiga adalah siap ya di sidang gitu kan, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa secara umum rektor ya bertanggung jawab atas keamanan data-data mahasiswa, kenyamanan belajar di kampus kita ini, sama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rektor, Pak Mudhafir atas waktunya. Semoga kasus ini segera clear, segera selesai dan ada titik temu yang baiklah untuk kampus UIN Surakarta. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.